Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lutfi. Kali ini tim PC yaitu saya sendiri untuk berkunjung ke rumahnya teman saya nih. Oke. Abang Andri. Abang Andri. Lutfi namanya. Iya. Orang mana? Orang Betawi juga ya? Orang Betawi gitu. Iya. Orang Betawi, tapi kok dia lebih apa namanya, keagamannya lebih ini banget ya. Yang mungkin contoh pokoknya nih. Ya, oke teman-teman ya, kita di sini nggak cuma asal ketawa-ketiwi aja. Kenapa saya ada niat untuk kunjungan ke rumahnya Abang Andri? Nah sebenarnya sih tadi kita mau di dalam rumah ya. Iya. Bangnya cuma karena situasinya udah mulai gelap. Sekarang udah jam 4:30 sore. Ya. Jadinya kita pilih di taman luar ini. Jadi kita bisa ngobrol santai aja. Bener, ala kadar ini ya. Ya, ala kadar. Belakangnya ala kadarnya. Ya, terus masih tema lebaran juga ya kita ya. Ucapin dulu dong. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, oke. Langsung aja perkenalkan, ini teman saya, namanya siapa nih? Oke, nama saya tuh Andri Maulana. Iya. Biasanya dipanggil Andri aja. Andri aja ya, berarti nama ini KTP ini bukan Andri aja kan? Bukan, nggak ada ajanya. Andri Maulana ya, kayak gitu sih. Nah, terus di sini kan tema dari YouTube ini kan memang penasaran channel lebih ke edukasi atau motivasi, atau bisa tempat-tempat unik, tempat bersejarah, mungkin tempat serem juga kali ya. Kalau tempat serem mungkin ngajak Bang Andri lagi. Nanti seneng yang serem-serem. Abang dong saya. Supranaturalnya. Nah, sekarang karena memang museum-museum pada ditutup, nah jadinya kita pilih untuk ngobrol-ngobrol santai di sore hari. Nah, sosok si Bang Andri ini adalah seorang dosen ya di salah satu universitas Jakarta. Bisa disebutin apa enggak, terserah deh ntar deh. Ya, Nah kayak gitu. Nah satu pertanyaan itu nanya sih kurang lebih ada 6 pertanyaan ya. Nah tapi yang pertanyaan pertama, kira-kira dari tahun berapa Abang Andri ini sudah menggeluti dunia pendidikan, yaitu menjadi dosen, kayak gitu sih. Nah, gitu. Jadi sebenarnya gini, dari perjalanan hidup saya itu, saya mulai ngajar itu dari kuliah. Oh, kuliah. Jadi saya kuliah itu sekalian gitu ya. Semester 5 itu saya udah mulai ngajar. Jadi semester 5 saya ngajar, saya bantu-bantu dosen namanya. Oh, asisten. Ya, biasanya dikenal di kampus itu namanya asisten dosen. Oh gitu. Kalau rumah kan asisten rumah tangga ya. Membantu dong. Beda ya. Oh gitu. Jadi, terus saya di semester 5 itu dulu bantu-bantu dosen. Itu kurang lebih selama 3 semester. Oh gitu ya. 3 semester. Setelah lulus itu saya nggak lanjut. Saya coba cari pengalaman kerja di luar. Iya. Ternyata di luar itu nggak seperti ekspektasi saya yang di kampus. Itu kalau boleh tahu di luarnya itu kerjanya sebagai mengajar juga atau memang di bidang lain? Di bidang lain, karena bidang lain. memang keahlian saya atau kompetensi saya itu di bidang jaringan sama programming. Oh gitu. Dulu saya keluar itu jadi programming di salah satu perusahaan internasional swasta. Berarti IT dong ya? IT jatuhnya. IT jatuhnya. Programming. Nah, cuman nggak lama itu, kalau nggak salah kurang lebih 5 bulan 6 bulan di situ. Oh gitu ya. Terus akhirnya kembali lagi. Akhirnya waktu itu ada teman saya ngajakin, Andri mau jadi dosen nggak? Gitu. Oh di tempat yang beda? Di tempat yang sama, saya masih mau yang ditarik sama. lagi. Tarik lagi, udah kayak benang ya, tarik ulur. Tarik ulur. Ya, akhirnya ya coba saya minta izin sama orang tua saya, itu ibu saya dulu. Oh ya masih. Dia bilang sama ibu saya almarhumah ya? Ya almarhum ibu saya. Dia bilang mau jadi dosen. Kata ibu saya bilang, ya udah sono jadi dosen, ntar hidup lu enak. Gitu. Amin ya, sekarang udah enak ya. Ini rumahnya di komplek. Rumah siapa ini? Ya rumah, pokoknya rumah sampai juga pakai rumah ya. Nah, itu teringat sekali bahwa almarhum ibu saya itu bilang itu. Nah, memang saya ngerasakan ada suatu feel tersendiri ketika saya jadi dosen. Enaknya mungkin bukan karena segi duit, bukan. Oh gitu ya. Tapi saya ngerasa enak itu saya punya banyak waktu luang buat keluarga, lebih banyak bisa keluarga. Terus kalau misalnya istri sakit, saya masih bisa nemenin. Oh, gitu. Dibanding saya kerja keluar di perusahaan. Yang terikat 8 jam atau apa gitu? Lebih dari 8 jam. Oh gitu ya. Tapi emang kalau dosen itu kerjanya nggak 8 jam ya? Kalau jadi dosen itu ada dua.
ada yang murni karyawan. Kalau karyawan itu kurang lebih 8 jam 7 jam kerjanya. Oh gitu. Ada yang kayak freelance namanya. Oh gitu Jadi ya. sekedar ngajar, kalau nggak ada perkuliahan dia bisa balik. Nah kalau saya jatuhnya yang sekaligus karyawan di kampus. Oh jadi karyawan di kampus, Iya. berarti 8 jam tetap ya 8 jam. kerjanya. Nah, jadi dosen pada saat bujangan belum nikah. Nah itu nih teman-teman pasti kan penasaran ya. Namanya juga temanya penasaran channel ya. Jadi Kan? jadi gini, teman-teman ya dari sekian banyaknya subscribe ribu-ribuan loh subscribe-nya Iya, loh sini luar loh. biasa. Amin. Udah ribu-ribuan. Pasti kan banyak juga teman-teman salah satunya yang pengen menjadi dosen. Nah, apalagi Abang Andri ini menjadi dosen sebelum merit. Wah, pasti kan yang namanya jadi dosen tuh masih belajar juga dulu S1 ya atau S2. Jadi dulu pas ketika saya ngelamar lagi di kampus itu, saya pendidikan masih belum S1. Belum S1. Nah, akhirnya setelah saya masuk di perguruan tersebut, saya dikuliahin lagi. Jadi S2. Jadi dari S1, S2. Oh. Walhasil kalau saya S2 saya nggak punya duit. Bentar ya. Bentar lagi S3 enggak? Waktu itu juga udah sempat ngurus S3. Oh. Waktu itu sempat saya ngurus S3, cuman saya nggak masuk. Oh, gitu. Pengen masuk ke UI. Nah, cuman nggak masuk karena proposal penelitiannya belum kuat. Tuh, keren banget lo mau S3 lo. Kalau saya sih Mungkin nanti mau coba lagi. Saya juga S juga. S apa tuh? ST manis. Kalau nggak saya suka nyanyi ST12. Nah, itu yang bikin penasaran gimana sih sebelum merit masih sibuk kuliah, udah S1 mau ke S2 langsung menjadi dosen. Apa sih tips-tipsnya untuk teman-teman yang di sini gitu? Tipsnya sebenarnya gampang. Selain banyak belajar ya. Ya, ketika kita mau jadi pengajar itu, yang pertama itu kita niat. Kita kan punya ilmu nih. Kita pengen berbagi ilmu Benar. itu. Nggak boleh pelit ya. Iya, pengen berbagi gitu. Bahkan dulu saya ketika jadi IT itu pengen pengen belajar lebih lanjut, pengen S2, pengen punya sertifikasi. Cuman dulu saya nggak punya duit. Oh gitu. Cuman saya belajar aja gitu, tiap bulan gajian beli buku, tiap bulan gajian beli buku gitu. Ternyata mungkin itu salah satu doa kali ya. Gitu. Walaupun saya nggak punya duit, saya dikuliahin. Iya benar ya. Saya nggak punya duit, tapi saya di sertifikasi internasional. Berarti yang penting sih kerja keras ya. Kerja keras, niat. Tulus mau ngajarin orang. Banyak belajar, terus berarti ini dong ya kayak almarhum Habibie, SBY yang suka baca ya, gemar baca. Di rumahnya ini dong ya. Perpustakaan. Perpustakaan ya. Oh, nanti harusnya kita masuk rumahnya. Mungkin foto-fotonya aja deh ntar ya. Foto-fotonya. Soalnya rumahnya tuh sendiri begini kan. Iya. Ini rumah saya di belakangnya bolong begini. Iya, tidur di pohon. Ini dosen apa nyemot. Parah. Ya maaf ya, bukan menghina dosen, ini kan ya dia salah satu teman saya, jadi Iya. cuek aja. Santai aja kita. Kan dia mau S3, saya kan ST. Kalau jadi dosen itu nggak boleh kaku-kaku. Oh, gitu kasihan ya? mahasiswanya. Oh iya. Saya juga kadang di kelas suka bercanda sama mahasiswa. Benar. Kadang saya suka katain juga mahasiswa seadanya saya aja. Saya katain ya. Saya katain aja. Nggak bisa, wah kamu begini nih. Iya, Katain aja nggak apa-apa. Biar sekalian nggak tegang. Nah, suka dukanya menjadi dosen itu gimana? Suka dukanya tentu sangat banyak ya. Salah satunya kita tuh jadi dosen, kita berhadapan dengan banyak karakter orang. Oh gitu. Iya, kadang mahasiswa itu ada yang sifatnya lembut gitu ya. Ada yang sifatnya arogan, keras. Ada yang gitu. susah. Kadang kalau kita ujian gitu ya, mahasiswa telat gitu. Mahasiswa telat, ya kita kan ujian nggak bisa dilanjutkan kalau mahasiswa telat. Gitu. Benar. Kadang mahasiswa itu ada yang gedor-gedor pintu. Oh gitu ya. Bahkan teman saya, dosen itu, iya. dia mau dibunuh sama mahasiswa. Astagfirullahaladzim, kayak gitu ya? Iya deh. Kenapa saya bunuh nih? Oh, kirain anak STM aja yang arogan Enggak, gitu. itu. Oh, ternyata enggak ya? Enggak. Sekelas mahasiswa juga masih ada yang kayak gitu ya? Ya kita harus sabar-sabar gitu ngadepin mahasiswa gitu. Kalau mahasiswanya keras ya kita jangan ikut keras juga. Gitu. Karena kalau dua-duanya keras itu ada ibu-ibu guys. Ya ada berantem nanti. Oh gitu ya? Jadi kasus. Ya benar-benar. Ya seperti kerja ya, sama kayak Iya. saya kan kerja seorang leader, jadi ada staff yang modelnya
susah dibilangin, Iya, yang modelnya ada keras kalem, gitu kan. yang modelnya santai-santai aja. Jadinya ya kita harus mempelajari dulu gitu. Kalau misalnya beda-beda kita ya. di rolling salah satu tempat itu nggak cukup dari seminggu 2 minggu, kita setiap malam nih gue pelajarin nih si A sifatnya begini, si B begini. Nah jadi kita bisa kena masuk ke ininya di dia Jadi sih. adaptasinya perlu di situ. Ya? Jadi nggak harus seorang leader atau mungkin dosen atau apa nggak harus dia harus tegas, harus sering marah atau apa enggak juga sih. Jadi yang terpenting gimana sih bikin nyaman gitu. Jadi di saat memang mereka salah ya kita marahin ya. Bener gak Bang Andri ya? Betul. Jadi intinya kalau kita belajar itu di kelas, jangan tegang. Dosen kadang gitu ya. ngajarin tegang gitu. Jangan tegang namanya. Ketika kita belajar, otak kalau kita tegang itu ilmu susah masuk. Iya, yang tegang otak doang ya. Otak doang, jangan yang lain. Astagfirullahaladzim. Iya, pokoknya otak nggak boleh tegang. Suasananya harus nyaman. Seperti Iya benar. Nah terus tadi kan udah cerita panjang lebar tentang suka dukanya ngajar atau apa. Sebenarnya sih kalau diperpanjang-panjang ngomongin nggak apa-apa, ini bisa jadi dua part ya ya. bisa sehari semalam ini. Ya singkat-singkat aja. Nah itu ngajar tentang IT ya berarti ya. IT, saya lebih fokus ke jaringan sama networking. Networking sama programming. Nah itu banyak gak mahasiswa yang merasa, aduh Pak pusing banget deh Pak dosen, atau gimana sih, ini gimana sih caranya kok nggak nyambung atau apa kayak gitu sih? Ya kalau saya rasa sih kayak begitu tuh wajar ya ketika mahasiswa itu belajar. Bahkan dulu saya juga jadi mahasiswa itu, saya pernah hampir tiap hari itu dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam itu di depan laptop. Oh buat gitu belajar. ya? Oh buat belajar. Belajar gimana caranya saya paham. Jadi kalau memangnya ada mahasiswa lapor ke saya gitu atau ngeluh, Pak susah, ya memang wajar, namanya kita belajar susah. Tapi nanti di kemudian harinya itu bisa kita petik, nggak harus sekarang. Benar, Gitu. teman-teman tuh ya. Jadi walaupun kita bukan orang yang istilah kasar yang EQ-nya cerdas-cerdas banget, kan beda-beda pendapat daya tangkap orang ya. Iya. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan. Ya nggak apa-apa misalnya orang-orang misalnya menilai teman-temannya gitu, lu kok lemot banget sih, lama banget atau apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena mereka tuh orang kepedean. Model-model begitu, yang belajar sedikit langsung masuk. Nah, kalau misalnya kalian tipenya beda, ya penangkapannya lama, ya tetap ya kayak Bang Andri ini pelan-pelan baca di depan laptop. Iya, paling nggak sih matanya jadi min, ilmunya dapat ya. Tapi alhamdulillah saya ya? depan komputer terus, alhamdulillah belum min mata saya. Oh, alhamdulillah ya. Sering makan tomat kali ya? Nggak tahu dah. Benci kali. Oh, tomat sama wortel kali jangan-jangan ya. Loh, sampai sekarang saya belum pernah pakai kacamata. Oh gitu ya? Oh saya juga pakai malahan. Oh gitu. Apa karena saya sering main handphone kali? Bukan main laptop. Kayak gitu sih. Nah, selain kegiatan yang ngajar atau mata pencarian itu sebagai dosen, Bang Andri ini ada kegiatan lain atau hobi? Misalnya contoh kan kemarin sempet nih ngobrol di WhatsApp katanya suka masak gitu. atau apa gitu ya. Kalau hobi